Tertinggal di sejumlah survei terbaru, kubu pasangan Capres nomor urut 1 dan Capres nomor urut 3 mulai menjajaki kerjasama dan peluang koalisi, terutama jika Pilpres berlanjut di putaran kedua. Meski belum ada kesepakatan resmi, sinyal positif tentang kerjasama kubu Anies Muhaimin dengan Ganjar Mahfud kian terlihat. Gestur kompak diperlihatkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada debat kedua calon presiden hari Minggu lalu. Meski berbeda kubu dan latar belakang pendukung, posisi tertinggal kedua kandidat di sejumlah survei seolah menyatukan nasib keduanya. Di tingkat teknis, sinyal koalisi kubu pasangan Capres nomor urut 1 dan nomor urut 3 juga sudah mulai terlihat. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD terus menjalin komunikasi dengan tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Saat ini, komunikasi kedua kubu ini ditujukan untuk menghadapi intimidasi yang mereka terima menghadapi Pilpres 2024. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi apapun rakyat yang seharusnya berdaulat. Pak Anies atas ucapan hutnya, ya kita sama berjuang agar pemilu rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Kita hadapi bersama-sama kekuatan intimidasi yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Meski baru sebatas kerjasama untuk menghadapi kecurangan, kubu TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin mengaku terbuka untuk koalisi jika Pilpres berlanjut di putaran kedua nanti. Tentunya kita melihat bahwa apa yang disampaikan bahwa kemungkinan kalau seandainya 2 putaran, itu pun sangat terbuka komunikasi tersebut. Jadi kita dari tim hukum tentunya fokus terhadap dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan yang ada, dan ini menjadi fokus kami. Dan terkait dengan komunikasi politik tentunya sebagai peserta pemilu kita sangat terbuka ya dengan teman-teman dari mana saja, terutama dari 01 ya. Ada komunikasi dengan pihak 03, sekali lagi komunikasi itu lebih kepada kesepahaman bahwa kita ingin menjunjung Pilpres ini berjalan betul-betul dengan damai, betul dengan jujur dan berkualitas. Belum pada tingkat operasional. Jujur saya pernah berkomunikasi dengan Mas Hasto, berkomunikasi dengan 03 dan lain sebagainya, termasuk juga tentu dengan semua anak bangsa ini, karena kita membutuhkan itu. Tetapi secara keseluruhan baik 01, 03 ataupun bahkan 02 juga, hari ini lebih fokus kepada bagaimana caranya kita memenangkan Pilpres ini. Jadi pada konteks tersebut belum ada pembicaraan lebih lanjut. Mendapat ancaman koalisi dari kubu Capres nomor urut 1 dan 3, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku tidak khawatir. Saat ini pihaknya lebih fokus untuk menggarap suara di akar rumput. Kalau menurut mayoritas lembaga survei, ya, bahkan kami di surveinya paslon 3 pun unggul kan ya. Kami unggul gitu loh, mau 1 putaran, mau 2 putaran. Nah, kami tawarkan kepada publik karena ada fakta bahwa ada sejumlah pendukung Pak Anies yang hatinya juga menyimpan Pak Prabowo. Dia mencadangkan hatinya untuk memilih Pak Prabowo di putaran kedua. Ada sebagian pendukung Pak Ganjar yang dalam hatinya juga mendua. Dia juga mencadangkan Pak Prabowo untuk dipilih di putaran kedua. Nah, kami menawarkan kepada grassroots. Grassroots ini kan nggak bisa kita setir-setir. Ya, kita tawarkan rasionalitas ya. Daripada milihnya nanti di putaran kedua, toh yang menang juga Pak Prabowo juga. Kenapa nggak dari sekarang? Nah, dari putaran pertama gitu. Lantas, apakah nanti koalisi antara kubu 01 dan 03 akan terwujud di putaran kedua? Ataukah sinyal ini hanya alat untuk meningkatkan posisi tawar dengan kubu 02? Tim TV One mengabarkan.